Halo, Assalamualaikum. Salam jumpa dengan saya kembali, Ahmad Daniel. Kini dalam konten membersihkan mesin cuci. Jadi, ini adalah konten kedua saya tentang pembersihan mesin cuci. Di konten yang lalu, kita telah melakukan pembersihan mesin cuci menggunakan obat mesin cuci. Waktu itu sudah dijelaskan bahwa mesin cuci memang dapat berada dalam kondisi yang kotor dan kotornya itu ampun-ampunan. Jadi kita harus memberikan tindakan yang rutin juga kepada mesin cuci, yaitu dengan menggunakan obat. Nah, ini adalah obat yang berbeda dengan obat yang sebelumnya karena beda merek ya. Nah, kita akan buktikan apakah obat ini lebih kuat dalam mengangkat kotoran dan juga membuat mesin cucinya lebih bersih sampai ke dalam-dalam. Ini obatnya merek Mox. Saya beli di Tokopedia, mengandung terkandung dalam 2 botol 1 kilogram. Nah, ini dia penampakan mesin cucinya sebelum kita lakukan pencucian. Ini tampak bersih ya, dimanapun kita lihat yang tampak itu bersih, tidak ada bekas kotoran, baik di dinding maupun di dalamnya ya, bagian bawah. Tapi kita nggak tahu di balik permukaan ini semua, di dinding, di balik yang media putar tersebut, apakah ada kotoran atau enggak. Karena di hasil pencucian sudah ketemu noda-noda yang cukup banyak, titik-titik yang menempel di pakaian ya, yang tentu saja ya kita nggak berkenan kalau ada kotoran tersebut. Kenapa bisa ada di sini? Karena memang sudah ada noda-noda di dalam mesin cuci dan sudah mulai copot-copot dan copotnya itu mengenai cucian. Susah sekali dibersihkan. Ini dia saat sudah kering pakaiannya menjadi kotor dan berbintik seperti ini. Oke, kita coba lihat lagi apakah banyak area yang terkena. Cukup banyak ya. Di bagian belakangnya juga, dan ini kelihatan lebih jelas tuh. Ya kan? Seperti apa ya? Seperti ada lapisan yang bisa dikelet sebenarnya, tapi agak susah. Dan ini dia, ini akan mengotori setiap pakaian yang dicuci dalam mesin cuci. Jadi alih-alih membuatnya bersih total, malah ketambahan kotoran. Oke, untuk membuatnya, untuk melakukan prosedurnya kita perlu menyiapkan air panas karena di tutorialnya atau petunjuk pemakaian membutuhkan air panas. Saya siapkan 2 buah jeriken berukuran 5 liter kali 2 jeriken, berarti 10 liter air panas. Saya gunakan air panas dari keran water heater. Ya, ini dia memang kesulitannya, kita membutuhkan air panas dalam jumlah banyak. Bahkan di pengalaman dari konten sebelumnya, menggunakan 10 liter aja itu kurang. Harus ditambah sampai 10 liter lagi menjadi total 20 liter. Di sini saya juga tidak cukup ya memakai 10 liter saja. Oke, sekarang kita sudah sampai di mesin cucinya kembali. Kita siapkan penuangannya. Ini panas ya, kira-kira panasnya 80 derajat. Kita tuang saja. Nah, sebelum menggunakan obat tersebut, saya ingin bandingkan dulu ya, apakah penggunaan air panas itu sudah bisa mencopot kotoran. Artinya begini, apakah saya perlu perlu belanja obat secara rutin di marketplace ya? Apakah penggunaan air panas saja sudah cukup bisa mengangkat kotoran? Jadi asumsinya kalau kotoran-kotoran tersebut yang tidak nampak ini berada di bawah balik dinding-dinding bilik mesin cuci itu, apakah dengan air panas saja bisa mencopot kotoran dan akhirnya bisa terbuang di bawah ya. Oke, kita cek ya, setelah beberapa saat belum ada kotoran yang terangkat ya, paling nggak dari sisi bagian bawah itu yang berputar tersebut. Nah, sekarang saya coba mulai lakukan prosedur pemutaran mesin cuci agar air panasnya menjadi rata. Siapa tahu kotoran-kotorannya bisa keangkat dengan cara diputar. Tapi karena jumlah airnya kurang, maka secara prosedur perlu ditambah ya airnya. Saya memakai settingan yang paling sedikit, tapi itu juga masih terlalu sedikit, maka dia tambah oleh air dingin. Kita lihat setelah ini prosedurnya apakah berhasil mengangkat kotoran
dengan menggunakan 2 liter air panas, 2 jerigen air panas. Nah, hujan ini udah jalan selama 15 menitan, lebih sih sebenarnya karena sekian jam ya. Kita lihat ya hasilnya, terlihat ya ada kotoran yang mengapung di air, tapi nggak maksimal. Oke, saya coba tambah air lagi, itu air panas juga saya tambah. Apakah kali ini, nah kelihatan kan? Jadi menggunakan air panas juga memang bisa mengangkat kotoran ya. Kelihatan ya, yang itulah yang menempeli pakaian kita saat hasil pencucian. Nah, saya coba akan putar lagi dengan jumlah air yang lebih banyak. Apakah memang benar-benar bisa mengangkat kotoran dengan menggunakan air panas saja? Ini mesin cucinya sudah sudah tidak bisa tembus ya, sudah lama usianya, jadi nggak bisa ngintip dari atas. Caranya adalah sambil dibuka tutupnya berkali-kali. Oke, kita lihat hasilnya ya. Ini dia, itu dia telah menggunakan tambahan air panas, tapi kita memang benar-benar belum menggunakan obatnya. Hasilnya memang kotoran sudah terangkat, tapi sesuai dengan perbandingan dengan konten sebelumnya, yaitu menggunakan obat yang sejenis, kotorannya banyak terangkatnya. Jadi ya memang air panas ini kita akan bandingkan nanti hasilnya dengan ditambah obat yang kita tuangkan sekarang, si MOX ini sebanyak 2 kali. Ini satu botolnya itu 500 gram, berarti ada 1 kilogram obat pengangkat kotoran mesin cuci. Ini teksturnya seperti seperti bubuk kimia, tidak begitu beraroma. Di tangan juga nggak terasa apa-apa, warna putih bersih, dan teksturnya halus gitu, seperti garam halus lah gitu. Oke, kita tuangkan semuanya, nanti kita jalankan prosedur pencucian sesuai dengan petunjuk penggunaan. Jadi kita jalankan satu cycle. Settingan airnya itu ya mode wash aja ya, settingan airnya di M. Kita mulai. Mudah-mudahan obat ini bisa bekerja dengan maksimal, jadi kotorannya bisa terangkat semua. Oke, saya berharap ya, dari pengalaman yang lalu itu sebenarnya sudah kurang cukup effort ya, karena kan memang terangkat semua ya kotorannya, tapi kotoran yang terangkat tuh nggak langsung sekaligus, sehingga ini harus berapa kali pembilasan ya, cukup banyak membuang air gitu. Nah, kali ini kita akan lihat obat yang sekarang akan membuat pembilasannya lebih sedikit jumlahnya atau tetap banyak. Oke, ini dia berbusa ya, dan kelihatan ada bintik-bintik hitam. Tapi kita untuk maksimalnya memang harus diamkan selama setelah satu cycle pencucian, diamkan selama 2 jam paling tidak, untuk melihat reaksi obat yang memang sudah ikut diputar dan melepas kotorannya pelan-pelan. Oke. Dan setelah 2 jam, ini dia hasilnya. Super kotor. Inilah yang memang benar-benar nempel di dinding mesin cucinya. Bagian dalam mesin cuci yang nggak bisa kita sikat ya. Kan kalau bagian luarnya kita bisa sikat, tapi bagian dalam itu nggak bisa kita sikat ya. Sangat-sangat kotor. Oke, kita lanjutkan lagi petunjuk langkah berikutnya, yaitu kita tetap diamkan, diputar lagi sambil tambah air, dan hasilnya adalah tambah kotor. Nah, itu ya kelihatannya sangat-sangat kotor, menjijikkan. Sekarang airnya saya sedang buang. Selanjutnya airnya setelah dibuang bisa melakukan pembilasan. Caranya juga sama, cukup diputar satu cycle pencucian, nanti selanjutnya dibuang. Ini dia air hasil pembuangannya, itu agak butek dan pastinya mengandung kotoran-kotoran yang sudah lepas. Sebagai informasi, ini mesin cucinya saya beli kira-kira tahun 2007 atau 2008. Berarti kalau sampai sekarang usianya sudah
15 tahun, cukup awet ya, alhamdulillah awet banget. Oke, ini dia setelah dibuang, ternyata masih banyak yang belum terbuang ikut aliran air. Ini dia PR yang sama seperti konten sebelumnya, yaitu pembilasannya harus dilakukan secara manual, disiram-siram sambil airnya dibuang. Tuh dia, saya semprot dengan ini, dengan selang. Kalau di konten sebelumnya memang berkali-kali ya, itu nggak bisa sekali bilas udah copot semua ya. Ini kita lihat aja di pengalaman kita yang sekarang apakah nasibnya sama. Nah itu dia, bagian tersembunyi itu memang banyak kotoran yang tertempel ya. Dan fungsi dari obat ini memang untuk mengencerkan sampai melepaskan kotoran dari dindingnya. Oke, sudah dilakukan pembilasan. Ini sedang dilanjutkan dengan cycle pencucian tanpa air panas. Kita lihat aja ya, ini kelihatannya bening ya, tapi apakah nggak terlalu bening, kan masih aja ada yang terlepas. Berarti artinya kalau memang kita anggap pembilasan selesai, nanti saat kita mulai masukkan pakaian malah makin kotor ya hasil pakaiannya. Oke, ini saya lanjutkan lagi, saya lakukan lagi. Ini udah cycle kesekian nih, sampai beberapa kali pakai air yang settingannya maksimal penuhnya dan airnya sangat butek, artinya benar-benar kotor. Dan memang proses pencopotan kotorannya tuh tidak bisa sekaligus ya, harus berkali-kali. Dan setelah satu cycle pakai air panas harus diulang lagi pembilasannya berkali-kali. Dan ini setelah airnya dibuang masih aja ada kotoran-kotorannya ya. Ini dia nasibnya. Kita udah ganti hari, coba kita lihat apakah masih ada. Tampak sudah bersih. Jadi setelah 3 kali cycle pembilasan hasilnya bersih dan kotorannya nempel di saringan ya, terlihat bersih. Tapi benar-benar kita belum tahu apakah kalau saya ulang pencucian, saya tes dulu pencuciannya apakah memang benar-benar bersih dan aman untuk dimasukkan pakaian untuk dicuci di situ ya. Saya penasaran, akan ulang lagi dengan hasilnya tampak bagus ya sekarang ya, tapi kita nggak tahu ya di balik apa yang saya tunjuk itu memang sudah copot semua loh kotorannya. Nah itu masih ada ya tuh, itu yang hitam kecil itu. Kita akan jalankan satu cycle pencucian lagi. Ternyata hasilnya masih ada dan banyak sekali hitam-hitam begitu. Dan kita ulang lagi. Inilah nasibnya, memang pekerjaan ini tidak bisa praktis. Saya ulang berkali-kali juga masih belum 100% bersih. Dan ini ya, ini udah seingat saya udah cycle ke-6 pembilasan. Mudah-mudahan benar-benar bersih. Hari kita tandai dengan air yang bening. Oke deh, mudah-mudahan bermanfaat ya kontennya. Pengalaman saya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.